Film yang akan kita bedah alurnya, berjudul khas, tahun 2016, tentang ketakutan wanita akan dibunuh. Dia menyepi di hutan untuk menulis novel, tapi dia tunarungu, dan tunawicara, dan datang pembunuh. Bisakah teman-teman menebak endingnya? Rumah panggung tepi hutan dengan satu mobil diparkir, membuka film. Penghuninya Medi Yang, wanita lajang tinggal sendirian. Medi sedang memasak untuk tetangga yang akan berkunjung. Tapi dia tak bisa masak dan tak bisa mendengar suara masakan. Dia tunarungu. Medi menjawab pesan di laptop dari tetangga, kemudian meninggalkan oven menyala untuk mengecas laptop di dekat pembuka anggur, dan berganti memegang handphone. Sesudahnya dia membuka pintu dan menggoyang tempat makan hewan tanpa panggilan suara. Artinya wanita ini tidak bisa bicara. Kucing dia masuk pintu, seiring tetangganya datang mendekat. Medi melihatnya memasukkan handphone ke saku belakang celana. Setelah bertemu, Sarah nama teman Medi menaruh novel. Ini novel pertama Medi dan sudah setahun Medi menyendiri di sini untuk menulis novel kedua dan hampir selesai kecuali bagian ending. Medi dijelaskan terpapar bakteri meningitis di usia 13 tahun, menyebabkan tunarungu dan tunawicara. Keduanya ngobrol di mana Medi memakai bahasa isyarat dan membaca gerak bibir lawan bicara. Sarah memakai bahasa suara dan isyarat. Dia mengaku kursus bahasa isyarat demi Medi makhluk termanis di hutan ini, dan tetangga Sarah satu-satunya. Taking another class with John. Tiba-tiba, suara berisik membuat Sarah menunjuk ke arah belakang Medi. Dia terkejut. Lampu alarm mati hidup dan suara alarm keras membuat Sarah tutup telinga dan kucing kabur. Tapi Medi santai mendekat, kan dia tak bisa dengar. Medi melepas dan mematikan alarm menaruhnya di meja. Sarah mematikan oven berisi daging jadi abu. Medi minta maaf batal menyajikan makan malam. Setelah ngobrol di teras sampai gelap, Sarah mengajak main ke rumahnya di ujung jalan untuk makan malam delivery, dan menemani Sarah menunggu pacarnya akan datang. Tapi Medi ingin menyelesaikan ending novel, jadi mereka berpisah. Kemudian Medi menaruh handphone di meja dapur dan memasak lagi. Akhirnya dia makan malam Indomie sambil membuka laptop, tapi belum bisa fokus jadi dia ke dapur akan mencuci piring. Tiba-tiba, Sarah muncul di luar pintu kaca dapur minta tolong, dan membuka pintu tapi terkunci. Dia memukul kaca tapi tak pecah. Medi tak melihat Sarah tertusuk panah, dan tertangkap pria bertopeng yang mencabut panah. Sejengkal dari Medi, pria bertopeng menusuk perut Sarah sampai tewas. Setelah Sarah dirobohkan, pembunuh menjadikan Medi target kedua. Dia gedor kaca memastikan target baru tidak bisa mendengar. Ya sudah dia santai menarik jasad Sarah menjauh. Akhirnya Medi melihat pintu dapur, kemudian duduk manis di sofa yang sama, dan fokus menulis menyebabkan dia tak sadar. Ada orang menggeser pintu di belakangnya, dan masuk rumah mengancam nyawanya dari belakang. Beruntung nyawa Medi diselamatkan panggilan video dari Max adiknya. Dengan bahasa isyarat ditambah suara, adiknya minta dia cari pacar atau pindah ke rumahnya. I worry about you. Medi tak tahu pembunuh masuk rumah mengambil handphone dan mendengar ucapan adiknya. Tiba-tiba Max memberitahu ada yang bergerak di belakang, tapi Medi menganggap sesuatu itu kucing. Setelah menutup telepon, Medi membuka pintu di tempat makan kucing diletakkan. Dia memakai jaket dan duduk di sofa yang sama, tapi diganggu lagi dengan foto mengejutkan. Medi sadar ada bahaya di rumah. Dia waspada tapi takut mendekati pintu, dan gemetar melihat pemandangan ini. Pria bertopeng membawa busur panah memegang handphone Medi, tapi akhirnya. Setelah gagal masuk rumah, anehnya pembunuh santai melihat Medi ketakutan di dalam rumah. Medi tak bisa menelpon emergensi dari laptop, karena kabel Wi-Fi dan listrik sudah dicabut. Dia juga tak punya sandi Wi-Fi Sarah dan pembunuh jadi tahu korbannya terisolir dari dunia luar. Setelah itu pembunuh menggores kaca jendela dengan pisau mengancam Medi. Namun Medi tak mau digertak. Dengan lipstik dari tas, dia menulis pesan di kaca jendela dan memakai senter mengundang pembunuh membacanya. Pembunuh membaca isi pesan, tidak akan memberitahu, tidak melihat wajah, pacar pulang. Tak diduga Medi, pembunuh malah membuka topeng memperlihatkan wajah yang artinya menolak permintaan pergi. Pria ini sudah dengar ucapan adik Medi, jadi dia tahu Medi sendiri. It's not good for anyone to be alone, Squish. Setelah melihat Medi mengangguk membaca gerak bibir, pembunuh bicara akan membunuh mental Medi, sebelum masuk rumah membunuh fisik Medi. Medi mengambil pisau di dapur dan botol racun tikus dan palu di lemari dapur. Tapi dia hanya membawa pisau dan palu ke tempat persembunyian di kamar tidur. Dalam gelap dan sendiri, tiba-tiba Medi takut melihat tangan mengetuk jendela,
tangan mayat Sarah. Palunya jadi terlepas dan Maddie terjatuh di luar kamar karena panik. Kemudian dia menangis karena takut, tangisnya tanpa suara. Sampai akhirnya Maddie ingat Sarah menaruh handphone di saku belakang celana. Dia punya rencana dan ambil kunci menyalakan alarm mobil dari dapur. Akhirnya Maddie nekat keluar pintu dapur. Mendengar suara alarm mobil, pembunuh menghancurkan kaca mobil mematikan alarm, dan menyergap Maddie dari luar. Tapi Maddie lebih cepat dan memakai palu untuk serangan balasan. Pembunuh merawat pendarahan tangan tapi menunjukkan handphone Sarah ada di tangannya. Setelah itu dia mengambil anting Sarah sebagai trofi dan menyimpan di saku jaket. Maddie berpura-pura kuat mental diperlihatkan semua itu, tapi sesudahnya dia menangis. Pembunuh lanjut meneror dengan berjalan santai di luar rumah dan menatap ke arah dalam. Kali ini Maddie bersembunyi menempel tembok dan setelah pembunuh pergi dari jendela, Maddie berani membuka pintu dan berjalan kabur tapi tidak jauh. Pembunuh melewati tempat Maddie sembunyi di bawah teras. Dan Maddie menahan nafas sampai pembunuh berjalan ke arah belakang rumah. Setelah yakin keadaan aman, Maddie berlari kabur tapi pembunuh melihat dan memanah Maddie dari jauh dan tak kena. Busur itu berat membuat pembunuh butuh waktu menyiapkan anak panah. Maddie tak jadi kabur dan berhasil masuk rumah, ketika panah kedua salah sasaran menusuk pintu. Setelah pembunuh meninggalkan pintu, Maddie naik lantai atas dan mengintai dari berbagai jendela. Setelah aman dia membuka jendela untuk memulai lagi usaha melarikan diri. Maddie mengintai posisi pembunuh dan melempar ke arah lain alarm lantai atas yang dia bawa. Pembunuh terpancing ke arah alarm, disusul Maddie berjalan di atap dan menuruni tiang. Tapi pembunuh lebih pintar sudah sampai sini dan melepas anak panah melukai kaki Maddie. Ketika pria itu memanjat tiang, Maddie mencabut anak panah di paha, dan berhasil memberi perlawanan tak terduga dari atas. Melihat kesempatan baik, Maddie mengokang busur panah yang baru pertama kali dia pegang. Tapi tak kuat jadi dia mundur ke jendela melempar busur dan panah dan tubuhnya ke dalam rumah. Dari luar jendela, pembunuh menyaksikan Maddie kesakitan dan ketakutan dengan senjata di tangan. Setelah itu Maddie pindah ke kamar mandi mengambil pembersih alkohol dan menggigit handuk. Berulang kali dia menyiram luka dengan alkohol. Setelah berhasil menguasai diri, Maddie memakai kembali celana panjang dan mengikat kain di kaki menahan aliran darah. Tapi setelahnya Maddie menangis kesakitan. Ketika emosinya sudah stabil, Maddie mempelajari busur panah tetapi masih berat untuk dikokang dan dia tak berhenti latihan sampai nanti dia berhasil mengokang panah. Pembunuh berdiri di atas genteng memperhatikan kegagalan usaha Maddie, tapi dia mengakui Maddie lebih tangguh daripada Sarah. Tiba-tiba pembunuh mendengar pintu diketuk dari arah bawah. Pacar Sarah bernama John datang mencari Sarah dan melihat pesan lipstik di jendela kaca, kemudian mengeluarkan handphone. Tetapi batal menelpon Maddie. Pembunuh muncul menjadi polisi yang diserang penerobos rumah, dan mengaku baru sampai sini disuruh kantornya yang menerima panggilan darurat, berarti Sarah kata John. Polisi palsu meminjam handphone berpura-pura memberi laporan pada sheriff dan minta bantuan tambahan polisi. John sudah percaya tapi polisi palsu melakukan kesalahan. Dia mengantongi handphone John di saku jaket dan John meminta handphone. Tapi polisi tak sadar menjatuhkan anting Sarah. Jadi John sudah siap membunuhnya dengan batu tetapi gagal. Maddie melihat penolong satu-satunya telah roboh ditusuk pisau di lehernya. Tapi John masih kuat mencekik pembunuh untuk memberi waktu Maddie kabur dari rumah. Maddie membaca gerak bibir John dan berlari ke pintu tapi berhenti karena pernah gagal melarikan diri. Sementara di luar masih terjadi pertarungan dan Maddie berpikir tak ada jalan lain untuk selamat kecuali melawan pembunuh tapi dia sangat takut. Tepat saat itu pacar Sarah tewas. Kemudian pembunuh tetap menunggu di luar rumah, agar Maddie kehilangan banyak darah. Dan setelah membongkar bagasi mobil Maddie, kucing Maddie datang dari hutan dan akan dibunuh tapi ada kejutan dari teras rumah. Bahu pembunuh kena panah, Maddie berlari masuk namun gagal membawa anak panah yang terjatuh. Jadi tangannya dijepit pintu oleh pembunuh. Setelah puas menyiksa tangan Maddie, pembunuh melepas pintu agar bisa menyaksikan sampai puas Maddie menangis kesakitan. Maddie membaca gerak bibir pria itu bilang, "Saya masuk rumah sekarang." Maddie bangkit menulis di kaca dengan darahnya sendiri, "Masuk saja pengecut." Saat pembunuh mengambil linggis di bagasi mobil Maddie, wanita ini mengirim pesan di laptop pada orang tuanya agar dibaca suatu hari nanti. Isi pesan adalah ciri-ciri fisik pembunuh secara detail dan Maddie menulis kalimat perpisahan. Pembunuh masih menjebol kaca yang sangat kuat,
sehingga Medi bisa mengambil pisau dan bersembunyi di kamar mandi. Akhirnya, pembunuh gagal menjebol pintu kaca, tapi dia bebas bergerak, tak terdengar gerakannya, dan sekarang ini, Medi masih waspada memegang pisau di kamar mandi, tapi menahan pusing akan pingsan. Pembunuh tahu Medi berada di sana, dan akhirnya, pembunuh sudah berada di belakang tubuh Medi, dia menerobos jendela kamar mandi. Pria ini bicara, akan membunuh Medi dengan cara paling menyakitkan. Tapi pembunuh tak menyadari, hembusan nafasnya dirasakan leher belakang Medi, dan Medi menyerang dengan pisau ke arah belakang. Pembunuh terluka, Medi berjalan menuju dapur, dengan menahan pusing kehabisan darah, dan akhirnya terduduk pingsan di lantai dapur, di sebelah botol racun serangga. Pembunuh berjalan dengan kaki pincang dan melihat Medi di dapur. Setelah keduanya dalam jarak dekat, Medi membuka mata menyemprotkan racun serangga, membutakan sesaat mata pembunuh. Dirasa belum cukup, Medi menyalakan alarm, sehingga pembunuh pusing dan menjatuhkan pisau di tangannya dan besi pembuka anggur di meja. Tapi tubuh Medi juga lemah bahkan terjatuh setelah diserang. Tapi Medi membalas dengan menggigit tangan lawan. Di luar dugaan Medi, tangan pembunuh tetap kuat dan mencekik semakin keras, sampai Medi kehabisan nafas. Tapi pembunuh tak melihat, tangan Medi tak berhenti berusaha meraih besi pembuka anggur, dan akhirnya Medi akhirnya berhasil menghabisi nyawa pembunuh. Setelah terbangun dari pingsan, Medi mengambil handphone dari jaket pembunuh menghubungi nomor emergensi. Saat duduk di teras, dinarasikan, Medi akan bisa menyelesaikan novel kedua. Endingnya, bikin kita puas. Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senang dan terhibur, dan selamat makan, sampai jumpa di video berikutnya.